Hai, berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bu Sinta. Halo Bu Sinta. Halo. Dan juga Bu Eli. Halo Bu Eli. Halo. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Wah, cantik-cantik. Oke, nah hari ini kita akan berbincang tentang buku, yaitu bukunya yang sudah kami terbitkan dari Yayasan Aurika yang kita beri judul adalah Habilitasi Mendengar untuk Anak dengan Berbagai Kondisi. Nah, ini kita akan kupas tuntas tentang buku ini. Oke, nah sebelum kita mengupas dan mentuntaskan gitu ya tentang buku ini, sebenarnya kenapa lahir buku ini, Bu Sinta, Bu Eli? Kenapa kita menerbitkan buku ini? Dimulai dari Bu Sinta dulu mungkin? Bu Eli saja. Oke, silahkan. Jadi sebenarnya memang kalau habilitasi mendengar itu pada dasarnya kan banyak murid yang bisa ditangani gitu ya Bu Iva ya. Sehingga dalam buku ini kita ingin menunjukkan bahwa anak-anak itu punya beragam kondisi yang sama sekali tidak bisa disamaratakan masing-masingnya. Walaupun kadang kita ketemu dengan anak-anak yang derajat gangguan pendengarannya sama, tapi pasti punya karakter yang berbeda, minat dan pola belajar yang berbeda, atau dengan kasus yang lain. Misalkan sama-sama direhabilitasi usia 7 sama, atau sama-sama usia 4. Tapi pasti ada hal yang berbeda, karena dalam anak tersebut pasti ada situasi-situasi yang memang tidak bisa disamakan. Sehingga lahirlah buku ini supaya kita tidak cenderung untuk menduplikasi satu anak dengan anak yang lain, atau mungkin membandingkan anakku harus bisa nih sama kayak anak ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi memang bahwa semangatnya adalah bahwa anak itu kondisinya beragam, sehingga penanganannya juga harus beragam sesuai kondisinya. Kayak gitu. Strateginya juga berbeda harus, ya. Tambahan sedikit Bu Iva, itu anak-anak yang kurang lebih sama. Apalagi yang datang kan tidak semuanya sama. Ada yang late intervensi, ada anak-anak yang dia memang ada gangguan penyerta atau hambatan penyerta, bukan cuma gangguan pendengaran saja. Itu pasti caranya, strateginya, semuanya beda. Nah, kita ingin betul-betul mengangkat tiap anak punya potensi, dan potensi itu harus dimunculkan. Apapun itu potensinya, berarti strategi yang dipakai, lesson plan yang dibuat itu betul-betul mengacu ke anak per anak individual. Oke, karena memang kondisinya berbeda-beda ya kalau dilihat dari buku ini. Oke, nah ini kalau kita lihat kan ada penulisnya gitu ya. Penulisnya ini ada Bu Sinta gitu ya. Bu Sinta beliau adalah founder dari Yayasan Aurika. Nah, kebetulan ada saya ya kebetulannya nama saya ikut gitu. Nah, ini ada saya juga dan saya di sini serta Bu Eli adalah salah dua ya gitu adalah tim habilitasi untuk habilitasi mendengar di Yayasan Aurika Surabaya. Betul begitu Bu Eli? Oke. Iya. Alasan nih Bu Iva, kenapa kok buku ini ditulis bareng-bareng gitu ya? Karena tiap orang beda-beda. Bu Iva punya gaya mengajar yang beda, Bu Eli beda, saya beda. Sebetulnya dengan gaya mengajar yang berbeda-beda itu juga nggak masalah gitu. Jadi orang tua yang datang dari berbagai macam tempat, kondisi, dia juga punya gaya belajar sendiri-sendiri. Semuanya bisa berjalan secara natural, secara alami. Yang penting strateginya betul, lesson plan-nya jelas, terukur, terstruktur, maka semua dari orang tua juga pasti akan bisa. Iya, dan tentu harapannya juga terukur gitu ya Bu Sinta ya. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuka gitu ya. Kalau dilihat dari berbagai kondisi di sini kan Bu Sinta ya, Bu Eli juga. Kalau dilihat dari berbagai kondisi, kondisinya seperti apa? Seberat apakah gitu kalau dilihat dari buku ini gitu ya? Apakah ada kondisi-kondisi di mana yang memang ada loh yang memang dia mempunyai multi issue yang berat gitu ya, apa sajakah multi isunya atau ada yang late begitu Bu Sinta, Bu Eli? Jadi sebenarnya multi issue sendiri itu kan dipahami bahwa kasus anak ini tidak hanya memiliki gangguan pendengaran, melainkan ada gangguan penyerta yang lain. Nah, di buku ini itu ada banyak sekali Bu Iva ragamnya. Ada anak gangguan pendengaran plus gangguan konsentrasi, ada anak gangguan pendengaran yang plus ada spektrum autisnya, ada juga global delay development,
gangguan motorik, ada juga gangguan penglihatan, ada juga yang memang di sini ada early intervention juga sih sebenarnya gangguan pendengaran yang tanpa penyerta ada, tapi memang ragam kasusnya banyak. Ada juga yang kasus poslingual, jadi dia udah berbahasa, kemudian usia 2 tahun 3 tahun dia mengalami gangguan pendengaran. Nah, ada juga, nah itu tekniknya nggak mungkin disamain dengan anak yang lain begitu. Jadi ada beragam kasus yang kita angkat di sini dari sudut pandang orang tua, dari sudut pandang kita juga sebagai praktisi di Yayasan Aurika. Di situ sebenarnya memang berat, tapi kita kemas seringan mungkin ya. Kita berusaha untuk bisa terpahami begitu. Iya. Sebetulnya kan begini Bu Iva, ini sih berkaca pada pengalaman ya. Pengalaman dulu nih Yayasan Aurika cikal bakalnya itu sudah ada di tahun 1999. Sudah cukup lama. 20 tahunan ya Bu ya. Sudah lebih, sudah sekarang lagi mekar-mekarnya remaja yang mekar-mekarnya gitu ya. Nah, dulu waktu pertama kali saya berkecimpung di dunia ini, saya mungkin cenderung menduplikasi. Oh, ini anak ini umurnya 3 tahun, gangguan pendengarannya profound hearing loss, memakai cochlear implant, kemudian yang satu juga berarti kurang lebih lesson plan-nya sama. Dan ternyata itu salah. Nah, karena berkaca dari situ, apalagi tadi Bu Eli bilang kasusnya berbagai macam ragam, ada yang autism dan lain-lain, itu benar-benar harus digarisbawahi, jangan diduplikasi. Ya. Kuncinya sih sebetulnya poinnya di situ. Jadi semoga dengan membaca buku ini orang tua jadi lebih kaya ya wawasan pemahamannya bahwa oh anakku ya anakku, aku mengukur dari dia gitu dengan berbagai situasi kondisi, tidak bisa mengukur dari tolak ukur anak lain. Ya itu yang harus, ya itu yang orang tua juga harus pahami ya kalau membaca buku ini. Karena memang setiap anak seperti yang disampaikan Bu Sinta kondisinya berbeda gitu ya. Belum tentu anak yang mempunyai autis misalnya dengan multi issue autis misalnya autism gitu ya mempunyai penanganan yang sama atau mempunyai lesson plan yang sama, padahal yang kita tahu setiap anak berbeda gitu ya meskipun itu hanya gangguan pendengaran gitu nah disitulah pentingnya orang tua bercerita bahwa oh anak saya tuh begini autism tapi begini anak yang lain juga autism dia begitu gitu kan tidak sama. Nah kenapa kok orang tua di sini juga berperan andil dia menceritakan sebagai background informasi. Iya kalau dilihat dari sini kan orang tua yang menulis juga ya Bu Sinta ya bahwa ada misalnya kalau saya buka di sini ada Diandra, mamanya Diandra ini juga menulis gitu ya tentang pengalaman beliau gitu ya bagaimana Diandra dari awal apa yang terjadi gitu ya dan juga anak-anak yang lain. Ini juga berarti tidak hanya dari kita ya, maksudnya kita sebagai penulis, tapi orang tua juga ikut menulis di buku ini gitu ya Bu Sinta ya. Dan itu yang luar biasa ya. Karena tidak semua orang tua mau menceritakan kisahnya dia, apalagi kisah-kisah nggak enaknya, pahit-pahitnya itu tidak semua bisa terungkap. Dan akhirnya mereka mau menuliskan itu luar biasa. Kalau menurut saya ini effort orang tua, cinta orang tua untuk berbagi ke teman-temannya, ke sesama orang tua itu betul-betul yang harus diapresiasi. Kalau kita kan cuma sekedar menulis ya. Dan kita hanya membagikan pengalaman di mana kita sebagai terapis kadang-kadang maaf ya Ma, maaf ya Ma, gitu, Ma gini ya caranya gitu. Tapi orang tua lah yang mengerjakan ya. Kita hanya sebagai apa ya kalau kita bilangnya guide gitu ya, mengguide orang tua. Kita tidak tahu seberapa beratnya orang tua itu ketika di rumah melatih gitu ya. Kita hanya ngasih Ma gini caranya nanti PR di rumah begini. Tapi kalau dilihat di sini ini effortnya orang tua untuk menulis juga luar biasa gitu ya. Bagaimana mereka mungkin ada kisah yang memang mereka tidak bisa ungkapkan gitu ya. Tapi di sini kalau saya baca, wow, mereka mau menulisnya gitu ya Bu Sinta ya. Sehingga ini harus dibeli. Betul. Harus dibaca gitu ya. Itu tadi dengan berbagai macam kondisi gitu ya. Nah, ini juga ada satu yang menarik di saya gitu ya. Apa namanya ada anak yang Feli ya namanya Evely ya Bu Sinta ya dimana dia juga ada selain gangguan pendengaran dia ada gangguan penglihatan gitu ya dan dia juga ada karena virusnya dia ada masalah pada jantungnya gitu ya ada motorik juga sehingga itu juga berpengaruh juga. Nah benar sekali nah itu dia menulis juga di sini itu gimana waktu ngobrol ke mamanya Feli gitu ya itu kan berat juga dia pada saat Mayo nulis mah pasti juga gimana pengalamannya orang tua pasti
gimana ya saya anak saya pas saya berair mata tuh gimana Iya. Bu Sinta? Nah, luar biasanya di situ. Jadi pada saat ide untuk membuat tulisan ini muncul, kemudian kan kita ngobrol nih dengan beberapa orang tua. Dan orang tua yang tadinya tidak mau, akhirnya menjadi mau. Dan orang tua yang mau ini, dia menularkan semangat ngoprak-ngoprak ya, kalau bahasa Jawanya itu, ayo, karena ini pasti dibaca oleh orang tua yang lain. Oh, ini pasti memberi manfaat untuk orang tua yang lain. Itu akhirnya, karena orang tua di Afrika kan juga lumayan solid. Lumayan solid. Jadi aura positifnya itu ditebarkan dan akhirnya semua berenergi positif untuk menulis. Gitu. Itu yang bikin terharu. Setiap kali baca, meskipun sudah dibaca berulang kali, itu tetap ada rasa wah keren Iya. Mama ini. Bahkan nggak jarang ikut meneteskan air mata. Itu paling inget banget itu ceritanya Amira itu. Jadi ngebayangin gimana, kan kita juga sebagai seorang ibu ya, gimana saat itu dini hari gendong Amira yang lagi demam tinggi, kemudian kejang, perjalanan dari rumah ke rumah sakit itu 2 jam kurang lebih ya. Saya bayangin putra saya sendiri kalau kejang 2 menit aja rasanya udah kayak Masya Allah, itu apalagi kalau 2 jam. Jadi usaha mereka ketika kita mencoba membaca buku ini, kita ikut menyelami, memang usaha yang dilakukan oleh orang tua, pergi ke sana, pergi ke sini, mencoba mencari solusi untuk anaknya supaya bisa berkomunikasi verbal, bisa mendengar. Saya cuma kepengen anak saya manggil saya mama. Nah itu ikut terenyuh ya dengan pengorbanan para orang tua. Dan sekarang kalau dengar kabar mereka yang udah SD, udah SMP, itu rasanya wow. Dan dan ini mungkin yang harus distabilo, digaris bawahi bahwa proses itu nggak instan. Karena kan ada orang tua yang Bu Iva atau Bu Eli ini sudah 3 bulan kok masih begini, ini sudah 6 bulan loh kok begini itu. Nah kalau membaca ini semoga menjadi tahu bahwa prosesnya panjang, kadang naik turun. Ada cerita Marvel ya, yang naik turun sudah baik gitu ya kondisinya di hampir semua aspek, kemudian turun lagi, naik lagi, itu kan intinya harus terus berjuang karena kita tidak tahu batas yang bisa dicapai oleh anak-anak kita. Jadi kita berjuang, tapi berjuangnya yang benar ya, ada guide-nya yang betul, ada terstruktur, ada strategi yang dipakai. Itu mudah-mudahan prosesnya lebih lancar. Amazing ya dari buku ini. Yang agak-agak saya ini kan ini Ega ya Nina. Ega ini bercerita, kita mikirnya kan bahwa implan itu mahal gitu ya Bu Sinta ya. Implan itu mahal. Kalau orang implan atau ya ABD lah ya, ABD mahal, implan itu mahal. Jauh dari sana juga ke Surabaya juga mahal gitu ya. Tapi ternyata kalau kita bertekad gitu ya Bu Sinta, kalau kita dari ceritanya Ega ini ya, kalau kita bertekad ternyata tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Karena ini kalau dibaca dari Ega ini ada yang dia beli boleh dicicil gitu ya, itu kan dari sisi ekonomi ya, kita lihatnya dari sisi ekonomi. Ternyata itu juga akhirnya Ega membuahkan hasil yang luar biasa dengan segala, kalau kita bilang keterbatasan gitu ya, keterbatasannya dari sisi ekonomi gitu kan, tapi ternyata Ega yang sekarang kita lihat luar biasa. Menurut Bu Sinta bagaimana? Iya, jadi waktu Ega menulis kemudian dikirimkan, disetor, saya tuh bacanya sampai bener tah ini. Nah ini bener tak bener, Bu Sinta itu dapat pinjem gitu. Bener Bu Sinta, ini saya tidak beli makan, saya bawa dari Lampung ke Jakarta dan kembali lagi ke Lampung tanpa saya beli makanan gitu ya. Jadi benar-benar membawa gitu bekal gitu. Terus saya sampai harus konfirmasi beberapa kali gitu ya. Apa seperti ini sih Ma? Iya benar. Jadi kan wow itu tadi. Betul. Wow. Dan memang kalau ceritanya Ega ini kelihatan banget pertolongan Allah itu di mana-mana. Nah, banget di banyak aspek sih ya Bu, banyak cerita itu yang memang pertolongan Tuhan itu ada. Ya, sekarang kalau kita lihat nih Bu Iva ya, kita lihat dari awal ya. Jadi dari kasus per kasus misalnya. Misalnya salah satu lah kita ambil Amirah ini ya. Di sini kita sudah menuliskan masalahnya dia. Jadi misalnya untuk Amirah mengurangi impulsif dan meningkatkan kemampuan konsentrasi pada kasus GDD, Global Delay Development. Ini kita tuliskan sehingga orang tua yang membaca tuh tahu, oh kasus ini adalah seperti ini. Kemudian kita tuliskan juga apa ini Bu Eli? Background informasi secara audiologis ya, secara audiologis gangguan pendengarannya berapa, kemudian menggunakan alat bantu dengar atau implan koklear di usia berapa. Setelah itu adalah cerita orang tua. Kemudian setelah cerita orang tua ada
sesi-sesi untuk Amira, contoh-contoh sesi untuk Amira. Misalnya untuk Amira dengan membaca latar belakang informasi tadi, kemudian ada nih sesi caranya mempertahankan konsentrasi. Nah, ini dikupas dengan detail. Bu Iva, Bu Eli bisa menuliskan secara detail proses yang terjadi di sesi terapi itu. Mempertahankan konsentrasi itu seperti apa sih? Mainan yang dipakai apa dan lain-lain. Sesinya ada beberapa contoh-contoh, kan begitu ya Bu Eli ya. Sesi apa yang paling menarik nih Bu Eli yang Bu Eli tuliskan? Kalau saya itu hampir sama, jadi artinya mempertahankan konsentrasi dengan konteks Amira dan mempertahankan konsentrasi dengan konteks anak lain yang saat itu saya tulis ya. Di sini anaknya masih kecil. Namanya anak masih kecil itu kan konsentrasinya memang segitu, nggak bisa disalahin gitu ya. Mungkin kalau untuk usia Amira dia harus duduk gitu ya di meja, oke, nggak masalah. Tapi untuk anak kecil kadang dia tiba-tiba merosot gitu main, apalagi kalau usianya masih belum 2 tahun, masih bisa merangkak. Nah, itu challenging banget sih gimana mempertahankan konsentrasi untuk anak yang dia memang usianya masih sangat dini, yang masih geraknya kemana-mana aktif dan memang waktunya ekspor gitu ya. Jadi walaupun misalkan di sini tuh topiknya sama mempertahankan konsentrasi, tapi untuk Amira dengan untuk kasus lain misalkan Fauzan, beda banget. Berarti harus baca bukunya ya. Semuanya harus dibaca. Karena kalau kita bilang di sini, wah nanti nggak baca. Spoilernya dikit aja. Jadi harus beli. Bagaimana caranya mempertahankan konsentrasi? Bagaimana caranya mengajarkan? Kalau saya kan nulisnya sarah ya, bagaimana mengajarkan kata yang abstrak. Nah itu akan ada di sini. Jadi mohon untuk dibaca. Semuanya menarik dan semuanya pasti. Setidaknya kita bisa dapat inspirasi gitu ya. Oh, kalau sekarang kondisi anak saya seperti ini, setidaknya saya ngajarinya harus seperti ini. Memberikan sedikit inspirasi. Meskipun kalau kita mempunyai anak, kita harus tetap berkonsultasi ya dengan ahlinya gitu ya. Misalnya dengan membaca buku ini kita bisa ada semangat gitu ya Bu Sinta. Oh ya, yang mamanya seperti ini bisa begini, yang kondisinya begini seperti ini gitu kan bisa gitu. Dia berat tapi dia mampu untuk bangkit ya, dan tidak menduplikasi. Betul, itu yang paling penting gitu ya. Tidak menduplikasi planning session gitu ya, target juga. Karena targetnya beda-beda, strateginya juga. Mungkin sama-sama auditory first ya, tapi auditory first untuk ini beda dengan Fauzan, beda dengan Marvel, beda dengan Salwa, Noval dan lain-lain. Iya. Mungkin di sini juga nemu istilah berpikir rigid. Nah, misalkan di anak ini ada rigid, di anak ini ada rigid, tapi pasti beda pendekatannya. Betul sekali. Pernah kan ya Bu Iva, kita misalkan kita udah mahamin kata mobil itu dengan figur-figur mobil-mobilan gitu. Tapi ternyata untuk anak tertentu, walaupun di situ paham dengan permainan mobil, ketika di realitanya dia belum tentu paham sama kata mobil. Nah, itu gimana tuh menjelaskannya? Nah, itu biasanya pendekatannya beda, nggak bisa disamain. Kadang anak ini lo paham kok Bu Eli, temannya juga paham dikasih tahu mobil, tapi kok dia nggak paham pas realitanya. Nah, itu memang beda banget. Intinya adalah buku ini bercerita dari satu sisi orang tua dan dari sisi kami yang memang habilitasi di Aurika ini mempunyai banyak anak-anak yang datang ke kita itu dengan berbagai macam ya Bu Sinta kondisinya. Dulu yang seperti Bu Sinta sampaikan, kita mikirnya pasti planning session ini cocok dengan anak ini. Ternyata tidak sama sekali gitu ya. Berbeda, dan itu juga pemahaman ke orang tua berbeda, kondisinya sama tapi kita punya berbeda karena setiap anak berbeda. Gitu ya Bu Sinta ya. Sangat-sangat variatif gitu ya. Karena ada orang tua kan, Bu anak ini kok disuruh terapi ini kok anakku enggak, kata gitu. Ya memang beda beda kondisinya berbeda. Ada anak yang oke Mas sekarang waktunya SI, tapi kok anak saya enggak padahal sama. Nah ini harus kita lihat juga gitu ya. Tidak sama. Ngobrolin soal SI tadi ya Bu Iva, karena memang di Aurika tuh bukan cuma auditory verbal terapi saja ya, tapi habilitasi mendengar yang juga ada berbagai macam terapi lain, penunjang lain, karena tiap anak beda itu tadi. Benar sekali. Kadang-kadang orang tua, kenapa anak saya tidak ini, padahal dia juga ikut calistung, dia juga ikut latihan oral motor. Nah itu tadi, meskipun usianya sama, meskipun kondisinya sama, meskipun gangguan pendengarannya sama, tapi anak mempunyai kondisi yang berbeda gitu ya. Dan karena mungkin kita sudah
Kita sombong sedikit Bu Edi. Karena mungkin kita sudah berpengalaman 20 tahun ya. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat sedikit saja, oh ini berbeda gitu ya. Maaf ya Pak, sombong sedikit. 20 tahun lebih Kita sudah membawa semangat holistik. Nah, Jadi kita melihat anak bukan cuma anak dilihat di kemampuan dengar bahasa dan artikulasi, tapi kalau kita melihat di semua aspek. Meskipun nampaknya dia baik-baik saja, dia cuma gangguan pendengaran kok, gitu. Tapi kita tetap mengantisipasi dengan melakukan assessment di semua aspek tumbuh kembangnya. Betul sekali. Dan sehingga kita melahirkanlah buku ini gitu ya. Apa judulnya Bu Eli? Habilitasi mendengar untuk anak dengan berbagai kondisi. Nah, kalau mau pesan di mana Bu Sinta? Di Bu Eli. Oke, di Bu Eli ya. Berarti nanti kalau ini tayang gitu ya, bisa kita catat di bawahnya untuk kontak personnya, ya, 081 pembeliannya. Gitu ya. 0812 4931 2242. Oke, dan jangan lupa kunjungi juga media sosial kita ya Bu Eli ya, yaitu YouTube Yayasan Aurika, Instagram @yayasan_aurika, dan Facebook Yayasan Aurika. Ada website? Oh iya, website. Oh iya Bu Eli, kita kan juga ada berbagai kelas ya. Kelas pelatihan. Cocok sekali. Apa itu Bu Eli? Yang udah 8 angkatan dari tahun 2020, insya Allah COVID itu ya, kita ada kelas FET online yang bisa diikuti oleh orang tua, guru, dokter juga pernah ikut, psikolog pernah ikut, terapis juga pernah ikut, banyak banget. Dan total hingga sekarang sudah hampir 400 peserta Bu Iva. Nah, sekarang ini masih aktif juga kelas habilitasi pendengaran juga. Jadi sifatnya sangat holistik. Kita ngelatih untuk membuat lesson plan, kita ngelatih untuk menyusun target, strategi gitu ya. Strategi, detail ya strateginya untuk anak-anak yang bisa kita tangani, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita, sebenarnya kita nggak ingin berakhir ya. Ini banyak loh yang harus dibahas. Tapi ada nggak Bu Sinta harapannya untuk buku ini setelah membaca buku ini? Atau yang belum membaca gitu, apa Bu Sinta? Intinya cuman satu tapi dalam ya, semangat holistik. Jadi kita melihat anak tuh betul-betul dilihat semuanya, tumbuh kembangnya, dilihat dipetakan satu persatu. Oh begini ya, dipetakan satu persatu gitu aspek tumbuh kembangnya anak, sehingga semua treatment atau perlakuan atau habilitas yang dilakukan tuh betul-betul sesuai. Dan yang mumpung ada di media sosial, saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada para orang tua. Gitu ya, yang luar biasa. Kita nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata ya, Bu Iva. Bu Eli, silahkan. Kalau saya, selain saya menuliskan buku ini, sebenarnya selama menulis saya juga belajar banyak dari orang tua. Belajar tidak menyerah, belajar selalu untuk mencari ilmu, karena semakin lama tuh anak-anak semakin wow. Jadi baca buku terus, tanya, berdiskusi dengan rekan, dengan Bu Sinta, dengan Pak Om semuanya, dengan orang tua juga, karena pasti orang tua juga ikut belajar. Nah, biasanya kita ketemu sama orang tua yang, Bu Eli ada gini, ini gimana ya caranya? Saya baca ini tapi saya nggak paham. Nah, itu orang tua yang keren banget, karena belajar tidak hanya pada terapis, tapi semuanya kita bisa belajar demi anak-anak kita. Salah satunya belajar lewat buku ini. Oke, yes, betul sekali. Sebenarnya kita sudah ada 2 ya Bu Sinta ya, buku yang sudah kita terbitkan ya. Yang pertama, dan penjualannya juga sudah laris manis habis gitu ya. Itu kalau yang ISBN. Sebenarnya kita pernah terbitkan buku yang kita cukup banyak, ada 5 buku ya. Cuman yang ber-ISBN ada 2, dan buku yang sebelum ini yang ber-ISBN itu sudah habis terjual gitu. Bahkan ada buku-buku yang tidak kita jual, yang reject gitu ya. Itu terpaksa kita jual juga gitu ya. Dengan ya sudah ngasih tahu ke para orang tua, ini reject sebetulnya gitu ya. Sudah habis. Dan buku ini pun juga sedang banyak dicari oleh orang tua. Jadi kalau ingin memesan segera hubungi Bu Eli ya. Ya, segera hubungi Bu Eli. Kontak personnya akan kita taruh di bawah. Oke. Sip gitu ya. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau membaca ini setidaknya akan membuka inspirasi atau wawasan gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Eli dan Bu Sinta. Kita akan bertemu lagi, ngobrol lagi. Semoga nanti kita bertiga bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi ya. Dengan buku yang lain. Dengan buku yang lain gitu ya. Dengan buku yang lebih bagus lagi. Nah, oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di tema-tema yang menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.